الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan kita akan meneruskan pembacaan kitab Tafsirul Khalaf fi Dhabitul Usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Memberitahukan para khalaf, yaitu orang-orang yang datang belakangan, dengan ketentuan-ketentuan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah allati man khalafaha, di mana jika sampai ada yang menyelisihi pokok-pokok itu, maka dia telah tervonis keluar dari manhaj salaf atau keluar dari metode beragamanya para kaum salaf atau keluar dari cara beragamanya ahli sunnah wal jamaah. Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu muqaddimah sudah kita ambil, kemudian juga landasan yang pertama sudah kita ambil. Itu berkenaan bahwa landasan pertama atau pokok yang pertama yang menjadi prinsip akidah ahlussunnah wal jamaah adalah dalam masalah masdarut talaqi, yaitu sumber pengambilan hukum agama. Bahwa sumber yang dipakai, sumber primernya adalah Quran, hadis yang sahih, dan ijma', konsensus para ulama salaf. Konsensus para ulama salaf. Jadi bagi orang-orang yang memahami agama, kemudian mengedepankan perasaannya, mengedepankan idenya, mengedepankan akal dan logikanya di depan atau mendahului Quran, hadis, dan ijma', maka dia dari sisi ini, ya, dari sisi sumber pengambilan bagaimana memahami agama telah menyelisihi para salaf. Berarti dia telah membuat hal yang baru, dan tidak bersesuaian dengan apa yang telah dipraktekkan dan yang bergulir sejak zaman Nabi SAW dan setelahnya. Itu pokok pertama. Kemudian pokok yang kedua kemarin sudah sedikit kita bacakan adalah al-masailul i'tiqadiyah awil amaliyah al-jalilah, yaitu permasalahan ideologi, permasalahan akidah, atau juga yang amaliyah, ya. Kenapa dibedakan akidah dan amaliyah di sini? Karena kalau akidah itu sifatnya berkaitan dengan keyakinan, perkara hati. Adapun amaliyah adalah hal-hal yang sifatnya praktek, ya, hal-hal sifatnya praktek amaliyah. Nah, di sini disampaikan oleh beliau, jika ada permasalahan-permasalahan ideologi, permasalahan akidah, atau permasalahan-permasalahan praktek, permasalahan-permasalahan amaliyah al-jalilah, dan ini adalah permasalahan-permasalahan yang besar, gamblang, terang benderang, allati ishtaharat inda ahlil ilmi bisunnah, yang mana permasalahan ini tenar, permasalahan ini diketahui oleh para ulama, ya, semua tahu bahwa ini perkara pokok. Muwafaqatu halil kitab wa sunnah wal ijma' wa hiya tu'rafu bil usul. Ya, jadi ada permasalahan-permasalahan ideologi atau permasalahan-permasalahan tentang amaliyah. Ya, permasalahan amaliyah misalnya nanti ya, salat, zakat, haji, umrah gitu kan. Ini amaliyah. Yang mana hal ini terkenal, bukan sesuatu hal yang tersembunyi gitu. Semua orang tahu, ulama tahu. Juga bahkan orang awam pun tahu gitu. Dan ini semua bertepatan atau bersesuaian dengan Quran dan hadis. Ini oleh para ulama dikatakan perkara usul. Ini juga dikatakan sebagai perkara usul, pokok-pokok agama. Nah, di sini dikatakan man khalafa aslan minal usulil lati ishtaharat muwafaqatu halil kitab wa sunnah wal ijma'. Nah, bagi kalau ada orang yang menyelisih hal ini, menyelisih perkara yang sudah tenar di tengah ulama ini, perkara ideologi, perkara amaliyah tadi, ya, salat, zakat, haji, kok diselisihi? Harusnya wajib dikatakan enggak wajib. Harusnya haram dikatakan halal misalnya. Ya, salat 5 waktu enggak wajib, udah 2 waktu aja misalnya. Riba itu enggak ada masalah. Ya.
haram dikatakan halal, boleh-boleh aja. Ini ada yang diselisihi. Atau nanti permasalahan ideologi, masalah takdir nanti, masalah asma wa sifat, masalah tentang sirat, ya, jembatan yang ada di akhirat nanti, alam kubur. Ya. Nanti ada orang-orang kelompok sekte-sekte yang mengingkari hal itu. Nah, kalau sampai itu diingkari, faqad kharaja an hadis salafis salih wa nusiba ila ghairihim. Maka yang demikian orang ini telah keluar dari petunjuk para salafus saleh dan lebih layak untuk disandarkan ideologinya kepada selain salaf, ya, kepada selain ahlus sunnah. Wa sababu ta'liqi hadzal hukm bil usul. Kenapa penghukuman hal ini dikaitkan dengan perkara usul? Kenapa? Annal masail lati tu'addu usulan dallat an-nusus 'alaiha dalalah wadihah. Perkara-perkara ini kenapa kok dikatakan sebagai usul gitu? Dikatakan sebagai pokok-pokok gitu. Karena permasalahan-permasalahan tadi telah ditunjukkan oleh nas Quran ataupun hadis dalalah wadihah. Telah ditunjukkan oleh nas Quran dan hadis atau yang lainnya dengan sisi pendalilan yang kuat, bayyinah, gamblang, terang benderang. Masalah sholat terang benderang, masalah zina terang benderang gitu. La takadu takhfa 'alal mushtaghilina bil ilmi bis sunnah. Yang hampir-hampir hal seperti ini sejatinya tidak bisa tersembunyi dari orang yang menyibukkan diri dengan agama. Bahkan dia nggak menyibukkan diri pun harusnya tahu gitu. Fal kitabul aziz bayyanaha bayanan syafian. Al-Quran, ya, telah menjelaskannya dengan penjelasan yang utuh, penjelasan yang cukup. Wa sunnatun nabawiyah istafadat biha. Sunnah Nabi pun juga sudah berserakan. Istafadat itu masyhur, ya. Tenar berserakan di mana-mana menjelaskan hal itu. Wa ajma'a alaihi salaful ummah, bahkan sudah terjadi ijma'. Ya. Di masalah zina, ya, seperti orang kemudian buat disertasi kok mengatakan halal asal suka sama suka, ini jelas menyelisihi. Fakaunuha min usuliddin yujibu an takuna min ahami umuriddin. Karena perkara-perkara tadi terhitung sebagai landasan atau pokok-pokok agama, maka hal tersebut mewajibkan hal untuk menjadi hal perkara-perkara yang urgent, ya. Urgent dalam agama harus diketahui. Wa annallaha wa rasulahu qad bayyanaha bayanan wadihan. Karena hal tersebut tadi sudah menjadi perkara yang urgent harus diketahui, maka konsekuensinya Allah dan Nabi pun juga sudah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Qati'an lil uzr. Yang mana penjelasan itu sudah kemudian tidak memberikan uzur lagi bagi orang yang mengaku-ngaku tidak tahu. Idh hadza min a'dham ma ballaghahu ar-rasulul balaghul mubin. Ini termasuk hal yang besar yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan penyampaian yang nyata, yang jelas gamblang. Wa bayanahu linnas, sudah dijelaskan kepada manusia. Wa huwa min a'dhami ma aqamallahu hujjah bihi ala ibadihi. Dan hal tersebut termasuk perkara besar yang telah Allah dirikan hujjahnya kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang mengingkarinya, ya Allah sudah ngasih hujjah, sudah ngasih penjelasan. Misalnya ada orang mengaku tidak tahu, itu karena keengganan dia untuk belajar, ya. Apalagi masalah-masalah yang jelas gamblang, ya, wajibnya puasa, wajibnya sholat. Tapi ada loh yang sholat itu mengatakan cuma 2 waktu gitu, nggak 5 waktu, ada juga. Saya dulu punya teman orang Lombok, ya. Teman ketika kuliah, ya. Orang Lombok Barat atau Lombok Timur gitu. Di kampungnya itu ada yang meyakini sholat itu tidak 5 waktu, karena katanya sejarahnya itu orang dulu kiainya atau siapa yang dakwah ke situ, jadi belum menjelaskan secara utuh tentang masalah sholat. Yang dijelaskan baru sebagian, katanya gitu. Belum sempurna meninggal. Nah, yang diyakini apa? Yang diyakini ya yang baru dijelaskan tadi gitu. Ada juga nyatanya. Wa hadza yurja'u ila aslin wa huwa anna Allah qad nassa 'ala kulli ma ya'simu minal mahalik nassan qati'an lil 'udhr. Ya. Dan kenapa hal-hal tadi dikatakan perkara usul, ya, perkara-perkara dasar, pokok yang tidak kemudian tidak ada uzur lagi atau tidak ada
toleransi lagi. Ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah telah memberitahukan segala sesuatu yang akan menyelamatkan dari kehancuran dengan pernyataan yang tegas, tanpa memberikan uzur ketidaktahuan. Itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 115. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman." Dan tidaklah Allah SWT akan menyesatkan suatu, tidak akan sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum ba'da id hadahum, kecuali ya sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Jadi Allah tidak akan menghukumi hambanya sebelum apa? Sebelum datang hujjah kepada mereka. Di surat Al-Isra Allah juga mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami, itu Allah SWT, tidak akan mengazab mereka sampai diutus rasul kepada mereka. Ya, maksudnya orang yang menjelaskan. Kalau zaman sekarang nggak ada rasul, maksudnya yang penting menjelaskan hujjah kepada para hamba. Tidak mungkin Allah nanti kemudian di akhirat menghukum gitu saja tanpa sebab, tidak mungkin. Allah sendiri tidak akan berbuat zalim. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan, ya, Allah Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan menzalimi seorang pun. Nah, tidak akan menzalimi berarti jelasin dulu gitu. Allah menjelaskan dalam Quran, disampaikan oleh Nabi SAW, ya. Sehingga kalau sudah dijelaskan, hujah sudah sampai pada mereka, ya udah. Berarti tidak ada uzur lagi. Kalau memang itu sudah jelas ya, kalau memang sudah jelas. Kalau memang sudah jelas gamblang, orang-orang sudah dijelaskan, dipaparkan, ayatnya gini, dalilnya gini, hadisnya gini, kemudian maknanya gini, dipaparkan jelas, kemudian kalau mereka menolak, nah itu berarti udah nggak ada uzur. Ya. Udah tidak ada uzur. Jika sampai kemudian setelah dijelaskan tadi, kemudian dia masih menyelisih perkara-perkara yang gamblang jelas tadi, masalah akidah tadi, ya, masalah amaliyah yang tenar di tengah kaum muslimin, ya, di tengah para ulama, masalah sholat, masalah ini kemudian udah gamblang terang benderang kok masih diingkari, nah ada uzur lagi. Ya, berarti dia udah keluar dari ahlu sunnah. Wa alaihi, dari penjelasan tadi, maka fal bid'atul lati yu'addu biha ar-rajul min ahlil ahwa. Nah, dari penjelasan tadi, maka sebuah kebid'ahan yang mana menjadikan seseorang terhitung menjadi masuk di kalangan ahlul ahwa, yaitu ahli hawa nafsu, maksudnya ahli bidah, adalah mashtahara inda ahli ilmi bisunnah mukhalafatuha lil kitab wa sunnah wal ijma'. Yaitu hal-hal yang terkenal di tengah ahli ilmu, hal-hal yang terkenal di tengah ulama, ya, kemudian hal tersebut menyelisihi Quran, hadis dan ijma'. Faman waqa'a fiha fahuwa min ahli ibtida'. Barang siapa yang terjebul dalam hal-hal yang sudah gamblang terang benderang di tengah para ulama kemudian diselisihi, nah, orang seperti ini pantas dikatakan ahlul ibtida'. Nah, kemudian dikasih contoh beliau oleh penulis, kemudian dikasih sampelnya. Wa min amtsilatiha, termasuk dari contoh-contohnya, al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi. Ya. Penyelewengan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Penyelewengan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Antum bisa lihat tuh. Orang-orang yang menafikan Allah berada di atas. Orang-orang yang menafikan Allah maha tinggi. Mumet mereka. Pusing. Bahkan Ibnul Qayyim itu menyebutkan dalil nakli, ya, dari Quran ataupun hadis itu banyak, sampai ratusan atau ribuan gitu, yang menunjukkan Allah itu di atas. Jadi mereka berusaha, padahal saking banyak dalil itu mereka masih aja untuk apa? Menakwilnya, ditakwil, ditafwid gitu. Banyak sekali, ya. Misalnya bahkan Haman saja, Haman yang tidak beriman, menterinya atau pembesarnya Firaun. Ketika Firaun mengatakan kepada Haman, ya Haman ibni li sarha, bangunkan kepadaku bangunan yang tinggi dalam Quran, yang dengannya saya bisa melihat
ilahi Musa, melihat Tuhannya Musa. Di sini si Fir'aun saja minta kepada Haman untuk dibangunkan bangunan yang tinggi agar bisa melihat Tuhannya Musa. Isra Mi'raj yang banyak diperingati oleh mereka diingkari. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelahnya kemudian dimi'rajkan, diterbang. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah nggak di atas, ngapain juga jauh-jauh ke sana? Terbang-terbang gitu sama Jibril. Masih aja kemudian nanti diputar-putar gitu. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kepada Allah lah ya naik kata-kata yang indah dan amal soleh diangkat. Dalam hadis tentang puasa, ya Nabi SAW sering puasa Senin Kamis. Kenapa? Alasannya satunya adalah inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kenapa saya puasa Senin Kamis? Karena saya suka ketika amal saya diangkat, gitu. Dilaporkan oleh malaikat ketika saya puasa. Dalam hadis tentang puasa bulan Sya'ban, Nabi SAW mengatakan juga hampir sama. Hadza syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bulan yang banyak orang lalai. Baina Jumada wa Ramadan. Antara Jumadal akhir dan Ramadan. Dan ini adalah pengangkatan catatan amal tahunan. Ya, yurfa'u ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Beliau juga bilang gitu. Hadis, Quran, ya. Fitrah juga iya, fitrah. Fitrah manusia. Gitu kan? Kalau senang main bola, dulu ada Ricardo Kakak, siapa kalau ngegolin gini-gini. Ya. Orang non-muslim. Kita sendiri kalau doa juga gini. Ya. Itu tetap diingkari juga. Mereka menakwil lagi, ditakwil, diputar terus. Mereka cari jawaban, ya, cari putar-putar. Itu kenapa kok nyatanya itu salah satu bukti Allah tuh di atas gitu. Nyatanya kalau doa kamu begini ke atas. Mereka muter lagi. Enggak, itu bukan menunjukkan bahwa Allah di atas. Itu menunjukkan karena kiblatnya doa itu ke atas. Gitu. Jadi mereka mengatakan karena kiblatnya doa itu ke atas. Cari aja jawabannya. Nah ini yang seperti ini dikasih contoh oleh Syekh di sini, termasuk hal yang ketika diselisihi dia bisa tervonis sebagai ahlul bid'ah, ya termasuk al-ilhad fi asma'illah wa sifatihi. Itu menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Dan itu kan asalnya dulu dari mana? Dari orang Jahmiyah. Jahmiyah menghapuskan nama dan sifat Allah semuanya. Mu'tazilah menghapuskan sifat-sifat Allah, namanya ditetapkan. Jadi tetapkan namanya tapi tanpa sifat. Tujuannya bagus, agar tidak sama dengan makhluk gitu. Kalau Allah namanya maha mendengar, Allah punya pendengaran sama dong kayak makhluk. Bagus niatnya, kemudian dihapusin. Gara-gara tidak ingin menyamakan dihapusin. Akhirnya kemudian menetapkan Allah Tuhan tapi tidak punya nama maha pendengar dan tidak punya sifat mendengar. Gimana ya Tuhan apa yang seperti ini? Justru niat untuk mensucikan malah merendahkan. Ya. Gitu. Atau wa takdzib bil qadar. Nah, contoh menyelisih hal-hal perkara ideologi juga amaliyah yang jelas gamblang diselisih, maka tervonis sebagai ahlul bidah adalah ketika menyelisihi tentang menyeleweng tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Takdzib bil qadar, mendustakan takdir, ya, mendustakan takdir ini qadariyah, ya, orang-orang qadariyah. Mereka meyakini bahwa anla qadar takdir itu tidak ada gitu. Jadi sesuatu itu muncul gitu aja gitu. Allah tidak tahu. Allah baru tahu kalau hal itu sudah terjadi. Allah baru tahu kalau itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Jadi menafikan ilmu Allah SWT. Dan juga mereka meyakini bahwa takdir itu yang menciptakan adalah kita sendiri. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini ada dulu orang-orang yang menafikan takdir ini, berarti dia keluar dari ahlu sunnah, keluar dari manhaj salaf. Atau tajwizul khurud an syariatin nabi, atau orang yang mengatakan boleh kita menggunakan syariat di luar syariatnya Nabi SAW. Ya. Jadi punya aturan sendiri gitu, punya aturan sendiri. Sebagaimana dulu Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi
Musa. Nabi Musa punya syariat sendiri, Khidir punya syariat sendiri. Nah, tapi kan dulu beda. Dulu itu Nabi dulu itu diutus untuk kaumnya saja. Musa diutus untuk Bani Israel. Khidir tidak tahu diutus untuk kaum mana ya. Tapi Nabi dulu itu lingkupnya masih belum internasional gitu. Mungkin istilahnya regional atau mungkin terbatas. Beda dengan sekarang Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk keseluruhan umat manusia. Maka tidak ada orang kemudian mengatakan punya aturan baru gitu. Ya, maka orang yang ngaku punya aturan baru walaupun semi seperti Islam itu tidak bisa. Itu Ahmadiyah. Kemudian kemarin yang mati itu Lia Edan, udah mati alhamdulillah. Awal mulanya kan dia juga katanya dia ngaku Jibril. Setelahnya ngaku yang sebagiannya kayak semi ada Islamnya gitu. Nah, ini seperti ini jelas keluar dari manhaj salaf. Atau wal ghuluw fid din bi an yunzilal bashar manzilatal ilah. Atau lebay dalam beragama, dalam artian yaitu menjadikan manusia seperti kedudukannya sebagai Tuhan, menjadikan manusia kedudukannya seperti Tuhan, walaupun tidak Tuhan secara totalitas ya, tidak menjadikan dia Tuhan secara totalitas, tapi dalam sebagian hal dia meyakini bahwa orang ini saking mulianya ya, orang ini saking sucinya, orang ini saking takwanya misalnya, kemudian gara-gara dialah nanti jodoh kita jadi lancar. Gara-gara dialah kemudian jadi usahanya jadi rezekinya lancar. Gara-gara dia minta ditulisin sholawat khusus, minta ditulisin ijazah bawa pulang bayar sekian nanti rezekinya lancar. Buka toko langsung rame gitu. Sampai tertanam dalam hati saya kalau mau buka toko belum datang ke Mbah Fulan, Kiai Fulan atau Ustadz Fulan belum afdol. Ada nggak seperti itu? Banyak gitu. Mendudukkan manusia secara tidak sadar kedudukannya seperti Tuhan. Nabi SAW saja mewanti-wanti dirinya jangan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Nabi SAW mewanti-wanti sebelum wafat. Ya, Nabi SAW mengatakan, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji dan menyanjungku berlebihan, lebay. Sebagaimana orang Nasara memuji Isa berlebihan. Isa dipuji berlebihan akhirnya diangkat jadi anak Tuhan. Walakin qulu ana Abdullah wa rasuluh. Katakan saja saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Nabi mengatakan la tuturun, ini orang yang paling mulia saja mengatakan jangan lebay sama saya gitu. Posisikan saya sebagai posisi yang cocok untuk saya. Saya masih manusia. Dalam Al-Quran kan dikatakan innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid di surat Al-Kahfi. Katakanlah saya hanya basyar, manusia biasa. Bedanya yuha ilayya, bedanya saya dikasih wahyu ya. Tapi saya makan juga, saya beristri juga, menikah juga, saya juga tidur ya. Saya juga capek yang saya akhirnya juga meninggal. Ini posisikan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tempatnya. Kalau Nabi aja gitu, apalagi orang-orang yang di bawah itu ya. Sempat itu saya lihat video, mungkin kalau teman-teman juga mungkin pernah lihat awal-awal corona ada video ngevlog seseorang gitu kan, dia ngevlog di dalam rumahnya, di belakangnya ada foto wali, dia bilang kenapa orang-orang bingung corona, kenapa orang-orang sibuk cari obat corona, andai saja mereka paham bahwa sejatinya obat corona itu sudah ada di dalam rumah-rumah kita sendiri. Mana di fotoin belakangnya. Pernah lihat jenengan video itu? Ada. Ya, enggak tahu pokoknya dia ada videonya. Saya masih ingat. Di belakangnya ada foto ya orang yang dianggap inilah. Orang yang dianggap Habib sama dia, orang dianggap wali sama dia gitu. Dianggap orang wali, di fotonya dipampang di belakang, kemudian dia ngevlog tadi, itu loh obatnya itu. Andai saja setiap orang yang di rumahnya punya foto itu ya, maka sejatinya kesembuhan sudah ada, itu nggak usah takut gitu. Ini kan bahaya, masalah penyakit, kesembuhan dan seterusnya itu
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an, beliau berdoa, dikutip dalam Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan saya. Ini yang seperti ini banyak orang-orang yang kemudian mendudukkan manusia sampai kedudukan Tuhan, walaupun tidak total semua dalam setiap aspek, tapi dalam beberapa poin mereka secara sadar atau tidak sadar ya mengangkatnya kepada derajat yang tidak semestinya. Kemudian termasuk yang keluar dari metode Ahlussunnah wal Jamaah, metode salaf adalah al-khuruju ala aimatil muslimin, ya. Itu keluar memberontak ketika di situ ada pemimpin kaum muslimin yang sah. Ya. Dia muslim sah gitu. Ya, muslim sah. Sezalim apapun dia, selagi dia belum keluar dari agama Islam, tidak boleh. Kita taati dalam hal yang baik, kita selisih dalam hal yang mungkar, tapi dengan cara yang syar'i, ada caranya. Bukan dalam rangka mengkultuskan, ya. Sebagian orang menganggap, oh kalian itu mengkultuskan pemimpin yang zalim. Tidak ada pengkultusan. Larangan adanya khuruj, yaitu memberontak atau memunculkan statement-statement yang mengarahkan kepada pemberontakan, sebenarnya maslahatnya bukan kembali kepada si pemimpin itu sendiri. Maslahatnya adalah kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ya. Kenapa? Kalau sampai ada terjadi seperti itu, yang rugi masyarakat sendiri. Lihatlah apa yang terjadi di Syria, lihatlah apa yang terjadi di negara-negara yang lain, ya, yang tidak selesai-selesai di Libya. Ya, di Libya. Walaupun mungkin sebagian ulama ada yang memang menghukumi, ya, pemimpin Suriah itu seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau setelah ya menyelidiki, mengumpulkan data, saya pernah dengar ya, beliau menyimpulkan bahwa Bashar al-Assad itu menurut beliau keluar dari Islam, udah bukan muslim lagi gitu. Bahkan Muammar Qaddafi yang kemudian dilengsarkan, dibunuh oleh rakyatnya sendiri, Libya itu juga ada ulama yang mengkafirkan dia gitu. Tapi ketika memberontak, hasilnya justru akan lebih buruk daripada ketika bersabar dengan kondisi yang pahit, maka memberontak pun tidak diperbolehkan. Ada kaidah-kaidahnya gitu. Nah, lihat sampai sekarang nggak selesai-selesai. Di Libya terjadi dua kubu, ya. Perang, belum ada pemimpin yang sah yang dipilih sekarang siapa. Di Suriah pun juga nggak jauh beda gitu. Jadi apalagi selagi dia masih muslim, sezalim apapun dia, selagi dia masih muslim tidak boleh, tapi bukan dalam rangka mengkultuskan gitu, tapi dalam rangka menyelamatkan darah kaum muslimin daripada rusak porak-poranda, ya. Kemudian banyak orang ditangkap, banyak para ibu menjadi janda, banyak para anak menjadi yatim, maka bersabar dengan kondisi yang ada, toh nanti juga ganti, ya kan, ada masanya nanti pemilihan ulang misalnya gitu. Misalnya saya tidak sedang ngomong person tertentu, ya, tapi secara umum saja. Jadi ketika dikatakan keluar dari pemimpin Islam yang sah, maka ini juga termasuk yang tervonis sebagai menyelisih manhaj salaf. Wa inkarul masah 'alal khuffain, atau juga masalah mengingkari mengusap di atas dua khuf sepatu, ya. Ada sebagian firqah yang mengingkari syariat ini, mengusap khuf. Ya, kalau kita baca syarah akidah atau Hawiyah oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, dijelaskan orang yang menyelisihi mengusap khuf itu Syiah. Padahal hadisnya mutawatir, ya. Walaupun mutawatir maknan, mutawatir secara makna, bukan secara lafaz. Ahlussunnah mengakui bahwa mengusap khuf itu masih ada sampai sekarang, boleh. Masih ada dan boleh. Orang Syiah tidak mengakuinya, nggak ada. Justru sebaliknya, hal yang sudah dimansuh, ya, di Ahlussunnah diakui sudah mansuh, hukumnya sudah nggak ada, mereka masih melestarikan. Apa itu? Mut'ah. Ya, mut'ah masih melestarikan. Tahun 7 Hijriah ketika Nabi SAW perang Khaybar, sudah turun itu hadis. Nabi SAW menjelaskan bahwa setelah tahun ini diharamkan humur, diharamkan mengkonsumsi keledai, dan juga diharamkan mut'ah. Sebelumnya boleh, tapi kemudian diharamkan. Nah, yang diharamkan mereka membolehkan, bahkan punya fadilah yang banyak, ya. Kalau mut'ah sekali itu pahalanya seperti sahabat siapa gitu. Mut'ah 2 kali itu seperti sahabat siapa. Mut'ah 3 kali seperti Ali. Mut'ah 4 kali
seperti yang lainnya. Khulafaur Rasyidun mut'ah 5 kali, ya, melebihi Nabi atau kayak Nabi. Bahkan mereka mengatakan mut'ah dengan perempuan yang sudah bersuami itu lebih besar pahalanya. Nah, orang-orang yang menyelisihi hal seperti ini, atau kita tambah contoh yang lain, menyelisihi haramnya khamr, menyelisihi haramnya zina, mengatakan sholat wajib tapi cuma sekali 2 kali saja, dan seterusnya, amaliyah, perkara ideologi dan amaliyah seperti ini diselisihi, maka konsekuensinya dia telah keluar dari ahlus sunnah atau telah keluar dari manhaj salaf. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya, setengah jam. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.